Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad bin Abdillah. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Helmi Penungge, yang kami hormati Ketua Badan Takmir Masjid Al-Tawbah Lapas Kelas 2 Gorontalo, dan insyaallah jamaah Masjid Lapas Kelas 2 Gorontalo yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada acara inti, mari kita sama-sama dengarkan atau mendengarkan sama-sama arahan maupun bimbingan dari Bapak Kasih Binadik. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Al-Funungge, yang insyaallah kita doakan beliau selalu sehat dan bersama kita. Yang kami hormati Pak Ketua Harian Badan Takmir Masjid, kemudian yang kami hormati MC hari ini yang semakin hari semakin bagus, semakin fasih dia bicara, dan ini harapan kita seperti itu insyaallah. Yang kami hormati seluruh pengurus Badan Takmir Masjid, kemudian yang kami cintai, kami banggakan seluruh jamaah Masjid Al-Tawbah, yang insyaallah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kemudian kita bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, yang insyaallah curahan rahmat dan syafaatnya sampai kepada kita insyaallah di yaumil akhir nanti. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kemarin ketika kami mau mengisi kegiatan Triada, kebetulan saat itu juga benturan ada kehadiran tim monif dari wilayah, sehingga kami tidak sempat hadir di kegiatan Triada kemarin hari Senin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tim monef itu yang diperiksa adalah terkait dengan SPPN. Maka ini selalu saya sampaikan. Jadi seluruh kegiatan SPPN itu dinilai apakah ini subjektif para walinya di dalam menilai ataukah objektif. Dan saya bertanggungjawabkan kepada tim itu bahwa penilaian ini adalah nilai objektif. Jadi tidak ada yang kami karang. Seperti itu. Jadi tolong Pak, karena kami bertanggungjawabkan seperti itu, maka kemudian ini menjadi tanggung jawab kita semua. Boleh tanya, ini Pak Alfian ada di sini di depan, dan dia yang mendampingi saya pada saat dilakukan monef atau pemeriksaan terhadap kami dalam rangka untuk melihat sejauh mana perjalanan penilaian SPPN ini sampai dengan di bulan September kemarin. Kemudian nanti di bulan Desember juga akan diadakan monitoring. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari itu kami menyampaikan bahwa tatanan ini sudah dibangun, dan ini kami paparkan kepada tim bahwa inilah hasilnya. Sehingga kami di dalam prosedur pengusulan memang benar-benar melakukan secara objektif dan bukan subjektivitas, artinya hanya melihat dan tidak ada landasan yang kami pegang, dan ini kami buktikan dengan hasil yang di print out dari daftar hadir.
Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Karena masih waktu ini akan kita serahkan kepada Pak Ustadz, silakan ditanyakan karena ini tentang menyangkut fikih. Jangan sampai hanya menjadi perdebatan di dalam kamar, kemudian menilai orang itu menjadi salah, ya, menjas orang salah di dalam pelaksanaan ibadah. Tapi ini kesempatan kita, kemudian kita akan bertanya kepada Pak Ustadz, Pak Kiai. Ya, apa yang kemudian menjadi pemikiran kita sebenarnya seperti apa? Nanti mungkin masih materi fikih hari ini nanti beliau akan sampaikan. Saya kira mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk kepada acara inti yaitu kajian fikih. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Kasih Binadik Bapak Kasdin Lanto SH, yang kami hormati Ketua Badan Takmir Masjid At-Taubah, yang kami hormati Sekretaris TQN, yang saya hormati jamaah sekalian yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin dan kuasanya lah alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajah, bertatap muka, serangkaian kegiatan rutin, ya, yaitu ceramah atau kajian setiap hari Selasa. Semoga kita tetap mendapatkan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan insya Allah limpahan rahmat dan barokahnya akan sampai kepada kita selaku umat beliau yang tetap setia dan istiqomah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang insya Allah kita sama dirahmati Allah. Nah, kalau untuk sore hari ini kita akan membahas tentang fikih. Yang kita bahas adalah fardu wudu. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang fardu wudu yang pertama yaitu an-niyat, ya, niat. Nah, untuk
pertemuan kita kali ini kita akan membahas fardu wudu yang kedua, wa ghaslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Al-fardu tsani ghaslul wajhi. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Setelah niat, ini yang wajib ya, setelah niat kemudian wajah. Berarti saat kita membasuh telapak tangan berkumur-kumur, menghirup air dengan hidung, itu sunnah ya, itu hukumnya sunnah. Tapi yang wajib itu niat ya, lalu wajah. Wa huwa arkani syahirati, dan membasuh wajah itu adalah rukun yang pertama di dalam wudu. Kalau para ulama mereka lebih niat itu mereka tetapkan itu adalah syarat. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa niat itu adalah fardu wajib. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Kalau Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ingat, berbeda antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh, airnya ditampung ya, ditampung di telapak tangan. Biasa yang orang jalan beke, ditampung, ini namanya membasuh. Tapi kalau mengusap, cukup tangan itu dibasahin dengan air, kemudian diusapkan. Itu mengusap. Nah, kalau wajah dia harus dengan membasuh, bukan dengan mengusap. Wa yajibu isti'abuhu bil ghusli, dan wajib meratakan, istiab itu meratakan air dengan cara gosal, dengan cara membasuh. Nah, sekarang pengarang kitab ini beliau langsung menjelaskan tentang batasan wajah. Di Pak Amrin bisa jadi itu model mau nggak model. Wahadduhu, dan batasan wajah minal mubtada'i tastatihul jabhata ila muntahad dakni. Dipraktekkan ya. Pak Amrin, tolong Pak Amrin. Dulu jadi Pak Amrin, yang lain mau dapat lihat stop. Cuma songko mau dikasih keluar boleh. Ya. Dari ya kasih keluar dulu sedikit, tidak apa-apa. Ya. Dari dahi, ya, dari dahi ila dakni, sampai dagu. Itu panjangnya. Dari dahi, ya, dahi, ujung dahi yang ini, ya, ujung dahi ila dakni. Ini dagu. Itu panjangnya. Tunggu ya. Amel ohuli tipa amrin. Ya, tanma tautonuti. Wa minal udhuni ilal udhuni ardon, dan dari telinga ke telinga yang satunya lagi, itu lebarnya. Awas, dari telinga yang dimaksud di sini ya, sehingga telinga itu ada sebagian ulama yang memisah ya, tidak diusap sekaligus dengan wajah. Pada mengusap wajah tidak diusap sekaligus dengan telinga. Nah, bagiannya dari sini, telinga yang sini, baru lalu yang sini. Yang ini tidak termasuk, ya. Yang ini tidak termasuk, ya. Yang ini tidak termasuk. Nah, itu batasan wajah. Memang ada hilaf di kalangan ulama, ya. Boleh. Ya. Ada yang mengatakan pelipis itu dia tidak masuk bagian wajah, tapi mayoritas ulama mengatakan pelipis tetap masuk bagian wajah. Sebenarnya di sini banyak hilaf, cuma makan waktu, mending lewat joya.
Hilaf itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Lewat juga. Ambil saja yang isma yang telah disepakati oleh para ulama. Ya. Isma mengatakan bahwa pelipis tetap masuk bagian wajah. Berarti ini, berarti ini begini. Mabit tempat tumbuhnya rambut itu bagian kepala, bukan bagian wajah. Pokoknya yang tidak ada rambut yang ini, nah ini masuk bagian wajah. Nah, ini bagian masuk bagian wajah. Ya. Ya. Itu masuk bagian wajah. Oke. Wa maudhi'u tahdhibi laisa minal wajh. Lewat itu. Hilaf itu di kalangan ulama. Awas. Saya lihat ada juga orang yang DP cambang tabal di sini. Ada. Nah, sekarang hukum untuk cambang yang tebal. Wa amma sarul aridaini, dan adapun rambut cambang breok. Kalau di Pak Faisal punya kan dicukur kan. Nah, seandainya tebal, ya. Wa in kana hafifan wajaba ghuslu johrihi. Wa in kana hafifan wajaba ghuslu johrihi wa batinihi. Jika cambangnya itu tipis, ya, tipis, maka wajib membasuh bagian luar maupun bagian dalamnya. Tidak ada orang yang tipis cambang. Oh, mari Pak. Oh, dua. Oh. Kalau untuk mengetahui cambang yang tipis, kulit itu masih terlihat dari sela-sela rambut. Ini masih bisa dilihat, ini berarti ini masih tipis. Ya. Kalau yang ini cuma jenggot, yang ini jenggot, yang cambang itu yang di sini. Nah, kalau yang ini masih termasuk tipis. Kalau tebal, ya, kalau dia tebal, cambangnya tebal, maka cukup hanya membasuh bagian luar. Kenapa? Karena sulit untuk memasukkan air sampai ke bagian dalam. Karena di dalam kaidah usul, payasir wal tuasir, mudahkan dan jangan dipersulit. Kalau harus dipaksakan masuk air sampai ke dalam, ini untuk cambang yang tebal, maka mungkin semua habis satu gelong itu, satu tampau itu tidak masuk ke dalam itu air. Nah, sehingga disebut dengan apa? Ada rusuh itu ada keringanan, ya. Ada keringanan. Tapi kalau yang ini, yang dua ini tetap luar dalam harus dibasuh. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau orang Arab kan memang tebal sekali kan. Nah, itu cukup bagian luar. Cukup bagian luar untuk mengetahui yang tipis dengan yang tebal itu. Yang dilihat itu kulit. Kalau kulit itu masih bisa dilihat dari sela-sela rambut. Nah, berarti itu tipis, dianggap tipis. Kalau memang tidak dapat lihat, ya, cuma rambut yang terlihat, nah, itu berarti dianggap tebal. Ya, itu dianggap tebal. Nah, ingat bahwa wajah adalah termasuk wajib. Nah, sekarang kalau orang yang mau wudhu, dia tidak pakai kumur-kumur, dia tidak menghirup air dengan hidung, sah tidak wudhunya? Sah tidak wudhunya? Ya, sah. Kenapa? Karena sunnah. Tapi dapat pahala sunnah tidak? Tidak dapat pahala sunnah. Berarti lebih bagus yang mana? Bagus yang mana? Pakai. Bagus pakai. Karena ada dalam salah satu hadis Nabi, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka dia akan bersama-sama denganku di dalam surga. Wa'ala, sedangkan orang yang cinta Nabi itu adalah orang yang melaksanakan sunnah Nabi. Walaupun sunnah, kalau tetap dilaksanakan, berkumur-kumur dengan menghirup air dengan hidup, maka insya Allah termasuk orang yang cinta Nabi. Oke, tidak usah tahu banyak.
kepada jamaah kami persilakan untuk bertanya. Yang ingin bertanya tentang fikih, jadi fikih sholat, fikih dan lain-lain, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, dan to the point aja, langsung ke pertanyaan apa yang baru dibahas tadi. Itu terkait dengan niat Pak Kiai. Niat yang dimaksud apakah niat yang tersirat atau yang tersurat? Terkadang niat itu akan bertukar. Kita harusnya pada saat membasuh muka atau wajah itu melafalkan niat untuk wudhu, tapi kita melafal niat untuk mandi. Apakah wudhunya itu sah atau tidak? Yang berikut kaitannya dengan menutup aurat Pak Kiai. Sebagaimana kita tahu bahwa aurat untuk para laki-laki itu dari lutut sampai ke pusat. Yang kami ingin tanyakan, apakah menutup aurat itu wajib hanya pada saat sholat ataukah di setiap area publik? Yang berikut, yang ketiga dan yang terakhir, kaitannya dengan fatwa ulama. Fatwa ulama itu apakah bisa kita nafikan, atau kalau misalnya fatwa ulama itu haram, memang harus kita tinggalkan, tidak boleh. Karena banyak contoh kasus, misalnya kayak merokok. Ulama kita di organisasi besar Islam, baik itu di MUI, Muhammadiyah, NU, lewat komisi fatwa, itu mengeluarkan bahwa merokok itu haram. Tapi kenyataan di lapangan, bahkan saya lihat di masjid-masjid di tingkat kecamatan, misalnya pada saat pelaksanaan maulid, para imamnya di situ, para pemangku adatnya di situ sama-sama merokok di dalam masjid. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang duluan saya jawab merokok. Kenapa? Karena saya perokok nih. Karena saya perokok. Makanya itu yang pertama saya jawab. Ya. Oke, memang fatwa majelis ulama, ya, fatwa majelis ulama mengharamkan rokok, tapi ada klasifikasinya Pak. Ada klasifikasinya. Anak-anak haram merokok. Yang dewasa, kalau bisa beli rokok silakan merokok. Ya, yang dewasa kalau bisa beli rokok silakan merokok. Ya. Kalau yang minta-minta tadi Pak Faisal bilang haram hukum. Kita haram hukum. Nah, begitu juga dengan wanita hamil. Wanita hamil haram merokok. Ingat Pak ya, itu tidak secara mutlak Pak ya, tidak mutlak, tapi ada klasifikasi. Nah, kiapa pemerintah tidak tutup itu pabrik rokok? Seandainya pemerintah tutup ini pabrik rokok, tambah mampu negara. Ya, pajak terbesar itu dari mana? Dari rokok. Dari mana? Dari rokok. Oke lah, kalau minta rokok haram ya. Kalau minta rokok haram. Tapi kalau mau rokok, Pak itu ya Pak ya. Ada DP klasifikasi, ada klasifikasinya Pak ya. Ya. Nah sekarang, yang pertama niat. Oke, Pak ini ulama. Jika orang itu dia keliru, ya, di dalam hatinya dia niat wudu, tapi pada saat dia melepaskan dia niat mandi wajib, maka yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hati, bukan yang dilepaskan. Itu Pak ya, Pak Ingolato, yang Bapak maksud tadi kan jika salah kan? Nah ini, Pak Ingolato jika keliru, ya, yang dia ucapkan adalah yang diucapkannya, yang dilepaskannya adalah niat mandi wajib. Sedangkan tujuannya dia adalah niat untuk wudu. Yang ada di dalam hatinya niat itu, maka dianggap sah niatnya. Ya, dianggap sah niatnya. Tapi kalau itu dilakukan dengan sengaja, maka tidak sah niatnya. Tidak sah niat berarti wudu pun tidak sah. Ya. Wa in amadah, jika dia lakukan dengan sengaja wala tasih, maka tidak sah niatnya.
Ya Pak ya. Oke. Lalu yang berikutnya tentang aurat. Menutup aurat ini cuma saat sampaian, bukan cuma saat sampaian Pak. Nah kalau seandainya di jalan tidak tutup aurat, bagaimana Pak? Menutup aurat ini bukan hanya sekedar, bukan hanya pada saat kita sholat. Nah kalau aurat laki, ini bagus, pas masuk di aurat. Nah kalau aurat laki-laki kan dari pusar sampai lutut. Seandainya ada orang yang sholat, dia cuma pakai sarung, ya, dia cuma pakai sarung sampai sini, dari atas pusar sampai lutut. Saat tidak ada bisa bayar. Pintar. Ya. Sah. Mau sampai yang pakai kaos gandeng boleh tidak? Boleh. Tapi ingat, orang ini bermunajat dengan Allah. Ya. Ya. Kita ini sedang bermunajat dengan Allah. Kalau aku dapat yang Pak Presiden, aku dapat yang Pak Wali Kota, saya suka pakai jas, pakai apa? Baru pas berhadapan dengan Allah, suka pakai kaos gandeng. Apalagi kaos gandeng yang itu, yang mana? Bukan itu, yang kalau mau taruh pukasan ini bukan pada kamari. Nah kalau yang ini kan bawa pusar yang ini kan sudah dibawa pusar ini kan, ya. Pas dia rubuh, sudah angkat kemana-mana kaos gandeng. Kalau mau kasih dia pantai kan. Nah, oke. Menutup aurat itu bukan hanya saat kita sholat saja. Ya. Oke. Apa lagi? Baik, ada lagi yang dipersilakan untuk bertanya? Dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Esti dari Esti dan Pak Ustaz. Langsung saja Ustaz. Mungkin agak lari sedikit dari topik pada hari ini. Yang saya ingin bertanyakan tentang sholat Ustaz. Pada saat kita sholat, apa hukumnya ketika makmum mendahului imam? Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, makmum mendahului imam. Karena pada saat contoh salam Ustaz, itu pada saat salam assalamualaikum, imam masih sedangkan yang saya tahu pada saat salam itu tidak ada lagi Ustaz, sehingga menyebabkan makmum terlambat ya, lebih mendahului imam. Kira-kira itu apa hukumnya Ustaz? Terus yang ketiga, pada saat kita takbir Ustaz, kita berlangsung Allahu Akbar, kita langsung menyebalkan diri Ustaz. Tapi ada salah satu, mungkin contoh saya Ustaz, pada saat saya takbir, Allah masih Allah Akbar lagi, ada gerakan kemana sedikit Ustaz. Ya, saya variasi sedikit. Kira-kira hanya itu yang saya ingin pertanyakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat makmum, ya. Syarat makmum. Bukan cuma sholat saja yang ada di syarat makmum pun ada syarat. Syarat makmum, ya, syarat makmum yaitu dia berniat untuk mengikuti imam. Syarat makmum mengikuti imam. Karena di dalam hadis ju'ilal imamu liutamma bihi, diangkat imam ya. Seseorang itu ketika dia diangkat imam untuk diikuti oleh makmum. Maka makmum yang mendahului imam batal sholat ya. Makmum yang mendahului imam batal sholatnya. Karena makmum tidak boleh mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Cuman memang sering hal ini terjadi karena makmumnya kurang sabar.
dia mungkin sudah lewat dari 3 kali karena saking khusyuknya, sehingga timbul jauh ya. Pada saat dia tasbih itu dia merasa senang, merasa nyaman, sehingga dia agak lama sujud. Akhirnya makmum yang ibadah dia langsung bangkit dari sujud sebelum imam bangkit dari sujud, maka batal sholat makmum ya. Sekali lagi bahwa tidak boleh makmum mendahului imam ya. Tidak boleh makmum mendahului imam. Alasannya apa? Karena jubilal imam utama diangkat imam ya. Seseorang itu diangkat imam untuk diikuti. Nah bagusnya yang ini imam, antum makmum ya. Ini mubarak ya, Pak Imam takbir rukuk, oke. Takbir rukuk, Allahu Akbar. Ketika makmumnya, imamnya sudah dalam keadaan rukuk yang sempurna, maka makmumnya rukuk. Ya, makmumnya. Nah, begitu juga pada saat imam takbir bangkit dari rukuk atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah imamnya berdiri tegak lurus, maka makmum pun. Nah, seandainya bersamaan saat tiba imam rukuk, yang ini juga rukuk, tapi bersamaan. Bukan berarti yang makmumnya lebih dulu, tapi bersamaan, maka dianggap sah karena tidak mendahului. Tapi paling bagus itu yang ini yang duluan, imamnya yang lebih dulu. Ya. Imamnya sudah dalam keadaan rukuk sempurna, kemudian makmum rukuk. Nah, begitu juga pada saat sujud, di bawah sujudnya. Nah, di bawah sujud. Ini sudah dalam keadaan sujud, makmum ikut sujud. Oke. Oh iya, oke. Oke, sekarang lanjutan pertanyaannya, ini katanya terjadi pada saat salam, ya. Terjadi pada saat salam. Ketika imamnya setelah salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja kalau ditambah dengan wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru tiba imam lagi mungkin tawajuh, akhirnya agak lama baru salam yang kedua. Salam yang pertama adalah rukun, salam yang kedua adalah sunnah. Asal dia jangan mendahului imam pada salam yang pertama. Kalau hanya salam yang kedua, tapi seandainya makmum mendahului imam salam yang pertama, tiba imam lupa salam yang pertama, makmumnya salam duluan, maka batal sholat makmum. Sama dengan pertanyaan, umpama bagaimana sholatnya orang yang kentut pada saat tasawuf akhir atau pada setelah salam? Bagaimana hukum? Bagaimana sholat orang yang kentut setelah salam atau sebelum salam? Kira-kira bagaimana? Kalau dia kentutnya sebelum salam yang pertama batal, tapi pas setelah salam yang pertama, ya kan sudah salam yang pertama, pas masuk salam yang kedua, maka sholatnya sah. Tapi jangan kasih jasa Pak foto di dalam masjid. Kalau makanya pada saat sholat, ketika kita menahan, sudah Pak ya?
susu tanpa merah dengan Pak Kincing. Apa yang mau bikin? Mau kibas sampaian atau Pak Kincing atau Pak merah? Buang air dulu. Kenapa pada saat kita sholat menahan kencing ataupun air besar hukumnya mak? Takutnya pas baru rakaat yang ketiga supaya dibagi. Ini bahaya ini. Kasar kalah bahaya. Oke. Baru dua. Lagi satu yang angkat takbir punya gerakan tambahan selain takbir seperti biasa. Ada lebih variasi. Ada lebih variasi. Nah kalau untuk takbir ya dijelaskan oleh para ulama. Ilmu diunah ala yusra menaklukkan yang kanan atas yang kiri. Langsung jawab, ya tidak usah banyak variasi lagi, itu langsung. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis Rasulullah mengatakan Pak Ustaz yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, jagalah olehmu 3 perkara dalam sholat. Yang pertama, janganlah engkau sujud seperti ayam yang memakan makanan. Yang kedua, janganlah engkau duduk seperti duduknya anjing. Yang ketiga, janganlah engkau menoleh seperti serigala melihat makanan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz yang mengenai salam. Terus yang kedua ini Pak Ustaz, sujud yang seperti ayam memakan makanan, dan yang duduk seperti anjing. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Terus yang kedua, apa hukumnya jika kita sebelum sholat membunyikan jam? Ya, sebelum dan sesudah kita juga membunyikan belakang Pak Ustaz. Apa hukumnya itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama dengan ingat Ut ya, kalau duduk tasawuf akhir itu ada hilaf Pak, ada hilaf. Kalau Syafi'iyah tasawuf akhir tawarruk. Coba tiba praktekkan dulu tawarruk. Duduk tasawuf akhir yang terakhir tawarruk ya. Jadi kalau Syafi'iyah duduk tasawuf. Ini begini duduk tawarruk ya. Lalu ada yang disebut dengan iftiros, sama dengan duduk pada tasawuf awal. Ya, itu ada hilaf ya. Makanya ada yang tasawuf akhir cuma duduk begini. Ya. Tapi kalau Syafi'i tasawuf akhir begini, tawarruk. Ya. Nah sekarang seandainya tidak mampu duduk tawarruk atau duduk iftiros, maka boleh yang pertama begini dulu ya. Tidak mampu begini ya. Tidak mampu begini. Tapi kalau orang biasanya orang-orang yang ini ya, orang-orang yang gemuk ya, kadang Ustaz dia itu susah duduk tawarruk ya. Ustaz dia itu susah duduk tawarruk, itu jangan dengan sapu imam ya, susah duduk tawarruk. Kenapa? Karena terlalu besar bisa. Alhamdulillah, ternyata tidak sama orang yang susah, yang sulit duduk tawarruk. Bapak Isabon, alhamdulillah. Kalau orang yang gemuk bisa duduk tawarruk, berarti masih jauh dari kolesterol. Ya, masih jauh dari kolesterol. Asal mudah. Kalau orang yang biasa orang pasar itu kan karena semasa proses setengah mati duduk tawarruk yang silakan. Apalagi terakhir Pak Ustaz kami persilakan. Ini kan jari ketika sholat, seperti sholat ini kan masih sempat bunyi. sebelum takbir. Nah, itu tidak ada masalah. Asal sebelum takbir. Jangan setelah takbir. Ya. Itu tidak ada masalah. Baik. Nah, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke pertanyaan terkait air Pak Ustaz. Untuk ambil air wudhu ini kan yang pertama airnya harus bersih. Nah, kebiasaan kita, termasuk saya sendiri, kadangkala sebelum misalnya subuh itu harus mandi. Mandi itu kadangkala kita buang air kecil. Nah, ini hukum mau ambil air wudhu di misalnya di kamar mandi. Karena saya pernah dengar bahwa untuk ambil air wudhu itu kalau boleh airnya yang harus mengalir. Nah, tapi karena situasional, misalnya di tempat itu ada kamar mandi. Kamar mandi itu kan ada dua macam. Toiletnya itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, bagaimana hukumnya ambil air wudhu di tempat yang memang kita habis mandi itu kan sudah bersih karena sudah kena sabun itu air apa yang biasa distempi apa kan sudah bersih. Bagaimana hukumnya mau ambil air wudhu di kamar mandi itu Pak Ustaz? Apakah sah wudhunya teman-teman? Karena itu kan seperti yang di lapas ini, contoh di kamar 8 itu yang lalu saya tinggal itu kamar mandinya kecil. Nah, kadang-kala karena kita juga terkunci ambil air wudhunya di dalam kamar mandi. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz?
Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang, tapi di keran Pak, di keran, di bak ambil air untuk di kamar mandi itu di keran, di bak Pak. Tunggu, ya sudah semua. Nah kalau untuk bak, ya, bak dia harus ukuran 2 kula, ya, ukuran 2 kula, 2 kula 60 kali 60. Itu ukuran baknya, atau besar, ember, atau apa, loyak. Dia harus seukuran 2 kula. Tapi kalau kurang dari 2 kula Pak, di kamar mandi dikhawatirkan air itu mudah najis. Air yang sudah kena najis. Air yang tidak bisa berubah. Artinya yang tidak bisa dipengaruhi oleh sesuatu itu adalah air yang ukuran 2 kula atau lebih dari 2 kula. Itu kalau di ember Pak ya, atau di bak ya. Nah sekarang kalau di keran itu lebih aman lagi. Ya, itu lebih aman. Nah bagaimana hukumnya kita ngambil wudhu, kita berwudhu di dalam kamar mandi? Ya, boleh saja. Boleh saja. Tapi niatnya Pak, ada yang mengatakan, ada yang membolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Cuman hukum itu kondisional. Hukum itu kondisional. Nah sekarang, umpama tidak ada tanpa wudhu, yang ada hanya kamar mandi itu. Sedangkan keran ada di dalam kamar mandi, tidak ada keran di luar kamar mandi. Ya. Maka boleh kita ngambil wudhu di keran itu yang ada di dalam kamar mandi, tapi pada saat niat dalam hati, ya, niat dalam hati tidak bisa dilepaskan. Ya ingat ya, niatnya dalam hati. Nah ada yang mengatakan boleh niatnya sebelum masuk kamar mandi melepaskan niat. Ya terserah mau pilih yang mana. Tapi ingat, hukumnya boleh. Ya Pak ya, hukumnya boleh. Tapi kalau ada tempat wudhu dan kita bisa datang ke tempat wudhu itu, silakan ambil di tempat. Boleh Pak, boleh. Cuma itu niatnya harus hati-hati, jangan dilepaskan, tapi hanya di dalam hati. Memang itu ada hilang. Kalau saya termasuk orang yang membolehkan, tapi niatnya dalam hati. Cuma kalau bagusnya itu di kamar mandi, ya, kan kamar mandi, bikin keran di luar kamar mandi, bikin keran, ya. Oh kalau di sini tidak bisa. Oh kalau di sini tidak boleh. Kalau di rumah Pak ya, kalau di rumah tidak boleh. Ya, tidak bisa kan? Kondisional Pak, sah. Ingat, hukum itu kondisional. Ad-daruratu tubihul mahjurat. Jika dalam keadaan darurat dibolehkan hal yang dilarang. Kalau tiba mau pergi di mana? Ya. Nah kalau di rumah Pak, baik di luar kamar mandi lebih keran. Tapi kalau di sini karena tidak bisa dibikin apa, keran di luar kamar mandi, oke sudah, oke sah, ya sah wudhunya, sah. Oke, sudah. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas untuk pertanyaan. Bicara fikih ini berarti bicara melibatkan 4 masalah. Saya waktu di Pondok dengan Ustaz saya sampaikan bahwa ini masalah tentang fikih sholat, jadi sujud. Saya pernah mendengar ustaz dan sebagian ulama, para masyayikh dan beberapa kitab yang menyatakan bahwa kalau sholat dalam sholat fardu itu hanya doanya hanya subhanallah ta'ala wa bihamdihi atau sebagiannya hanya 3 kali, setelah itu langsung bangun dari sujud. Tidak bisa memperlama sujud ketika dalam keadaan sholat fardu kecuali sholat sunnah. Nah, dan ada beberapa kisah itu saja Pak Ustaz ya, insya Allah bisa dijelaskan.
fikih ya. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, baca tasbihnya itu 3 kali. Cuman Nabi itu beliau memperlama sujud. Kalau kita melihat hadisnya, yang beliau memperlama sujud itu bukan hanya pada rakaat terakhir, ya, rakaat terakhir. Begini begini Pak, seorang imam, ya. Maksud saya seorang imam itu harus bijak. Seorang imam itu harus bijak. Kenapa? Kalau yang muda-muda semua yang di belakang, oke lah silakan antum perpanjang sujud. Tapi kalau ada orang-orang tua dan orang-orang yang kasar, orang-orang yang kasar itu susah lama ubah sujud, ubah napas itu setengah mati, makanya harus kita perhatikan, makmum itu harus memperhatikan keadaan imam itu harus memperhatikan keadaan makmum, harus dilihat juga dengan makmum. Maka